Assalamualaikum. 12 IPA 3 ya? Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, KM-nya tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silakan. Tempat duduk siap. Baca doa dalam hati. Baik. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rafi Air, oke. Aditya Suryadinata. Adit ada. Aisiti Rosidah ada. Aldes Sendiatama. Oh, sakit. Aldes sakit. Dari minggu lalu? Sakit apa katanya? Oh, vertigo. Udah ada yang nengok? Emang di Marwanya? Pakai Cikidang? Pelabuhan Ratu, oke. Masih Sukabumi ya? Masih dekat berarti. Alia Nurul, Alia ada. Anissa Fitria, Anissa ada. Ardana Sultan, Asparaipa, Bilkis Jahra, Zikri Hayatul Fata, ada Zikri, Fani Ayu, Fitria Dewi, Gentar Dana, Isa Hairul, Kiraina Fukai, M. Taufik Rahman, Melis Riwahyuni, Muhammad Faisal, Muhammad Fahmi, Muhammad Alvin, oh sakit. Asma, oke. Nadib Alfat, oh ini. Naila Nurfatia, Najwa Fatimah, Putri Alfiati, Ram Kamil, Retno Putri, Reina Betania, Ria, Riza Akbari, Salsabila Nanda, Saskia Hairani, Seni Agustira, ada Siti Amalia, ada Siti Nur Anjani, Suci Vanisa, Siak Jahria, oke, ada. Berarti 2 orang yang hadir ya. Oke, mudah-mudahan teman-temannya cepat disembuhkan. Dan kalian yang sehat juga selalu jaga kesehatan. Soalnya cuacanya agak kurang baik ya. Soalnya tiap hari hujan. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Tapi sebelum ke materi baru, minggu lalu kita sudah membahas mengenai demokrasi terpimpin. Oke. Demokrasi terpimpin kita sudah bahas mengenai pertama latar belakang, ciri-ciri kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, kemudian ekonomi, penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, dan juga ada berakhirnya demokrasi terpimpin. Oke. Sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya udah siap-siap ya yang absen 9. Absen 9 siapa? Mana Bilkis? Oke, Bilkis. Bilkis, apa yang Bilkis masih ingat dengan materi minggu lalu?
tentang demokrasi terpimpin. Tentang apa? Yang masih ingatnya kemarin? Boleh apanya aja. Soalnya yang keras, yang tahu aja ini mah. Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 Sampai dengan 1959 sampai dengan 1965 65 atau 6 atau 66 ya, berhubungan dengan Super Semar. Oke, tepuk tangan dulu buat Bilkis. Ada lagi yang menambahkan? Oke, Genta. Pada saat demokrasi terpimpin itu Soekarno lebih dominan karena waktu demokrasi terpimpin ini bersifat pemerintahnya presidensial, Pak. Karena pemerintahannya bersifat presidensial, yang dominannya siapa? Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu selain sebagai presiden juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi selain kepala negara, kepala pemerintahan juga. Makanya dominasinya begitu luar biasa ketika demokrasi terpimpin. Oke, kemarin kita bahas mengenai latar belakangnya, diantaranya berhubungan dengan dekret presiden. Oke, apa yang kamu tahu Pik tentang dekret presiden? Isinya apa aja? Untuk dekret presiden, yang pertama itu ada pembubarannya konstituante, dan yang kedua tidak berlakunya lagi undang-undang sementara dan kembalinya lagi undang-undang tahun 1945. Dan yang ketiga itu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota DPR dan juga ditambah dengan adanya Dewan Pertimbangan Agung sementara. Oke, tepuk tangan dulu Pak Taufik. Oke, terima kasih semuanya. Berarti materi minggu lalu masih ada yang nempel di ingatan kalian ya, berhubungan dengan demokrasi terpimpin. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, berarti berhubungan dengan Orde Baru. Orde Baru itu yang kalian tahu apa sih tentang Orde Baru? Boleh sedikit aja tentang Orde Baru yang kamu tahu aja. Jadi pada masa Orde Baru ini dimulai pada tanggal 1966 sampai dengan 1998 dengan demokrasi presidensial. Nah, lahirnya masa ini itu diawali dengan adanya Super Semar, Tritura, dan dualisme pemimpin. Nah, Dualisme kepemimpinan. ya. Nah, Super Semar ini adalah surat perintah 11 Maret yang diberikan oleh Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk tindakan keamanan, ketenangan, dan stabilitas publik setelah pasca 30 SPKI. Oke. Sedangkan Masih ada? Boleh. Sedangkan Tritura ini adalah Tri Tuntutan Rakyat atau ide perjuangan oleh Angkatan 66 kami atau kelompok Aksi Mahasiswa Indonesia. 3 tuntutannya itu adalah pembubaran PKI, terus perombakan kabinet Twikora, dan penurunan harga. Oke, itu tangan dulu. Berarti sudah baca ya? Ada yang sudah baca. Oke, sebetulnya hari ini kita bahas mengenai hal itu. Mungkin ada yang sudah baca, lebih bagus. Tapi yang kita bahasnya hari ini, awal munculnya Orde Baru. Oke, sebelum dijelaskan, kita lihat dulu apa sih sebetulnya yang harus kita pelajari. Oke. Ini judul besarnya adalah kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Tapi hari ini kita bahasnya bukan berhubungan dengan ekonominya, politiknya ya sedikit, tapi yang paling utama berhubungan dengan latar belakang munculnya Orde Baru. Oke. Kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang keduanya melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Maksud laporan tertulis ini adalah nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Ya, oke. Berikutnya berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Ini yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dapat menguraikan latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang kedua, dapat menganalisis berbagai peristiwa masa transisi menuju Orde Baru secara cermat. Apa itu transisi? Perpindahan. Apa lagi? Perubahan. Pergantian.
peralihan, itu juga disebut dengan yang namanya transisi. Kita bahas transisi dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Oke. Kemudian yang ketiga, menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, kemudian yang keempatnya, membuat penelitian sederhana tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dalam bentuk resume. Jadi nanti ada yang harus kalian resume berupa poin-poinnya dari transisi dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Oke, yang terakhir, dapat mempresentasikan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Oke, dengan bahasa yang komunikatif. Nanti kalian yang menjelaskan. Nanti perwakilan kelompoknya menjelaskan ya dari LKPD yang kalian kerjakan. Sekarang nggak di-spin lagi. Jadi bebas kalian siapa yang menentukan perwakilan kelompoknya. Jadi nggak usah tegang. Ya, oke. Selanjutnya, oke, itu yang harus kita pelajari hari ini, terutama yang terfokus pada masa transisi dari demokrasi terpimpin menuju ke Orde Baru. Ada peristiwa apa saja tadi? Sobar Samar, 30 SPKI. G30 SPKI, ada peristiwa Tritura, dan yang terakhir berhubungan dengan munculnya dualisme kepemimpinan. Apa itu dualisme? Adanya dua pemimpin. Kira-kira siapa dua pemimpinnya? Oke, Soekarno dengan Soeharto. Oke, kita lihat ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, coba diperhatikan dulu video ini. Diperhatikan dulu ya. Sahabat Kompas.com, Super Semarang atau Surat Perintah 11 Maret mengawali peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Melalui surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Tujuan dikeluarkannya Super Semar guna mengendalikan konflik dalam negeri. Salah satu pemicu adanya peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Meski demikian, hingga saat ini Super Semar masih menjadi kontroversi, lantaran naskah asli tidak ditemukan keberadaannya. Dalam peristiwa G30 SPKI, tentara menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalam pembunuhan 7 jenderal. Hal itu membangkitkan amarah para pemuda anti komunis yang kemudian membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada pula Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia yang semuanya tergabung dalam Front Pancasila yang dilindungi militer. Serta aksi menyatakan protes kepada Soekarno lantaran dianggap tidak mengusut peristiwa G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Saat inflasi 1966 telah mencapai 600%, aksi unjuk rasa semakin kencang dan Soekarno masih berdiam. Front Pancasila melakukan demonstrasi pada 12 Januari 1966 di halaman DPR GR dan melayangkan tuntutan yang dikenal dengan istilah Tritura. Ketiga tuntutan tersebut adalah: pertama, pembubaran PKI; kedua, pembersihan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur yang terlibat G30S; tiga, penurunan harga. Pada 11 Maret 1966, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Melihat keadaan yang semakin tak terkendali, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitipkan pesan kepada 3 jenderal, yakni Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat yang hendak menemui Soekarno. Pesan tersebut berisi, Soeharto meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Usai pesan diterima, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik yang kian memanas pada 11 Maret 1966.
Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dibuat di Istana Bogor. Selepas Super Semar dikeluarkan, Soeharto mengambil sejumlah keputusan melalui SK Presiden nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS, DPR. Keputusan tersebut adalah pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang, penangkapan 15 menteri yang terlibat atau mendukung G30S, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menetapkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang 1945. Oke. Sahabat Kompas.com, Barusan udah menyaksikan videonya ya. Sebetulnya singkat. Hal tersebut berhubungan dengan munculnya Orde Baru. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Fahmi. Mi, apa yang Fahmi tangkap dari video berikut tadi, Mi? Apa sih Pak namanya tadi teh? Pemuda anti komunis menuntut untuk pembubaran PKI, pembubaran Kabinet Dwikora, dan penurunan harga Pak. Itu berhubungan dengan apa? Itu Pak. Ada berapa tadi? Ada tiga. Ada Berarti tiga, Pak. berhubungan dengan Tritura Pak. Tritura atau Tri tuntutan rakyat. Oke, tepuk tangan dulu buat Fahmi. Oke. Minimal Fahmi menangkap beberapa poin dari yang barusan tersaji. Tidak hanya Tritura ya, ada juga Super Semar. Ini berhubungan dengan munculnya Orde Baru sebetulnya. Berhubungan dengan dualisme juga, tapi sebetulnya ada yang melatar belakanginya. Sebelum munculnya Super Semar, sebelum munculnya Tritura, sebelum munculnya dualisme kepemimpinan. Apa yang melatar belakanginya? Peristiwa gerakan 30 September. Tahun berapa? 1965. Oke, sebelum dilanjutkan, silahkan baca. Silahkan buka dulu handphonenya. Bapak udah share ke PJ sejarahnya, tolong di share. Ya, udah? Tak? Udah? Udah. Silahkan dibaca dulu. Waktunya hanya 5 menit buat membaca. Seperti biasa nanti ada yang ditanya ya. Oke. Boleh sambil bikin resumenya juga silahkan. Ada nggak, Ram? Ada? Ya, yang itu. Berarti sampai dengan pukul 14.45. Ada nggak? Lagi download. Jangan ditesalin semua ya, poinnya aja. Ada nggak? Ada, sok baca dulu.
Ada Mi? Sudah 5 menit ya. Ada informasi yang kalian dapatkan nggak? Sudah ada. Oke. Coba Isa apa yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Jadi Orba itu adalah istilah umum sistem politik Presiden Soeharto pada yang dimulai dari tahun 1996 sampai 1998. Nah, Orba itu didefinisikan juga sebagai tatanan kehidupan bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah sebelumnya diselewengkan pada masa pemerintahan Soekarno di demokrasi terpimpin. Nah, lahirnya Orde Baru juga diawali dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat oleh kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura itu berisi ada 3, yaitu pembubaran PKI, pemurnian Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur komunisme, dan perbaikan ekonomi. Lalu kami itu semakin hari semakin menggila demonya. Jadi setelah tak terkendali, Presiden Soekarno membuat surat perintah 11 Maret kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi pada masa itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Isa. Isa sudah menjelaskan berhubungan barusan Orde Baru, sebuah istilah baru sebetulnya, adanya perbaikan. Berarti kalau disebutkan perbaikan, yang sebelumnya ada kesalahan, ada kekurangan. Makanya ketika minggu lalu kita bahas banyaknya penyimpangan ya pada masa demokrasi terpimpin, di antaranya mercusuar, oke, apa lagi? Nasakom. Adanya nasakom, apa lagi?
prosedur MPRS. Indonesia keluar dari PBB, kemudian pembentukan MPRS MPRS dan juga DPR. DPR. Banyak sekali penyimpangannya. Nah, muncul sekarang Orde Baru. Orde Baru itu tadi kata Isa dimulai dari tahun 19. Dimulainya sejak dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Kenapa dimulai sejak 1966? Apakah ketika Soeharto sebagai presiden atau berhubungan dengan peristiwa yang lain? Ada peristiwa apa tahun 66 ini? Berakhirnya dia. Kalau G30 SKI, 65 atau 66 apa? Tadi surat perintah 11 tahun 1966. Adanya surat perintah 11 tahun 1966. Ini yang dikatakan menandai awal lahirnya Orde Baru. Kemudian tahun 98, kenapa 98 ini disebutkan berakhirnya Orde Baru? Kudetanya Soeharto, kemudian mengundurkan diri, betul. Apakah dari tahun 66 ini Soeharto langsung jadi presiden? Ya. Kapan mulai jadi presidennya? 27 Maret. Ada dari pemilu, sebelum pemilu ada yang dinamakan ada sidang istimewa ya MPRS, nanti itu menunjuk Soeharto sebagai presiden. Tahun berapa? 1968. Tepuk tangan dulu buat Rena. Oke. Jadi Soeharto itu tidak langsung jadi presiden ketika diberikannya Super Semar. Makanya tadi di video ada ya banyak tafsir mengenai Super Semar. Walaupun sebetulnya berbagai penafsiran ini pasti berhubungan dengan fakta-fakta, dengan penguat-penguatnya. Nah, hari ini kita akan pelajari hal itu sebetulnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangannya, tapi berhubungan dengan apa sih tujuan Super Semar itu, kemudian apa sih latar belakang Super Semar itu, dan kenapa ada Super Semar. Di antaranya itu. Nanti kita bahas berhubungan dengan latar belakang munculnya Orde Baru. Nah, kemudian ini yang menandai awal lahirnya Orde Baru. Tapi sebelum ini ada yang namanya G30 SPKI. Ini pun berperan penting terhadap lahirnya Orde Baru. Bahkan ini yang menandai awal sebetulnya lahirnya Orde Baru, walaupun tidak terlibat langsung. Oke, berhubungan dengan materi Orde Baru ini sebetulnya banyak hal yang harus kita pelajari. Bahkan nanti ada hikmah-hikmah yang dapat kalian ambil sebetulnya. Tapi sebelum ke situ, pemerintahan Orde Baru ini mungkin sedikit berbeda dengan Orde Lama atau demokrasi terpimpin dan juga demokrasi liberal. Kita berbicara mengenai pemerintahan. Pemerintahan pertama berhubungan dengan liberal, apa sistemnya? Ya, sistem pemerintahannya apa? Parlementer. Kemudian demokrasi terpimpin, presidensial. Kalau Orde Baru masih presidensial, tapi nanti lebih memfokuskan pada Pancasila. Nah, sistem pemerintahan ini sebetulnya layaknya seperti kalian dalam kelas ya. Di kelas itu ada struktur organisasinya, ada KM-nya. Siapa KM-nya? Nah, kalau topik ini seperti Soekarno di era demokrasi liberal, seperti Soekarno di era demokrasi terpimpin, atau seperti Soeharto? Seperti Jokowi. Oke, kenapa seperti Jokowi? Kenapa seperti Jokowi? Oke. Nah, ganti kerjanya. Oke, berhubungan dengan sistem pemerintahan sama sebetulnya. Ya, nanti kalian bisa melihat bagaimana sistem pemerintahan yang dijadikan oleh topik dalam kelas IPA 3 ini. Apakah cenderung seperti Soekarno? Apakah cenderung seperti Soeharto? Apakah seperti Abdurrahman Wahid? Apakah Megawati? Nanti kalian simpulkan sendiri aja ya. Itu berhubungan dengan sistem pemerintahan. Kemarin kita bahas berhubungan dengan demokrasi terpimpin. Pemerintahan ini layaknya seperti pemerintahan dengan tangan besi ya. Kenapa sebut tangan besi?
Kenapa? Kenapa disebut tangan besi? Kuat Pak karena tahan dari segala serangan ataupun masalah yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia. Oke, tangan besi itu apa sih sebetulnya? Tangan besi itu apa sih? Berani mengambil keputusan, mengatasi semuanya sendirian. Tangan besi itu identik dengan yang namanya otoriter ya, dengan diktator. Jadi tangan besi itu orientasinya sedikit negatif sebetulnya, karena semuanya dikerjakan sendiri, semua keputusan diputuskan sendiri. Makanya tangan besi. Banyak orang yang mengatakan pemerintahan Orde Lama itu ataupun zaman demokrasi terpimpin itu pemerintahan dengan tangan besi, lebih condong ke otoriter. Itu pada masa demokrasi terpimpin. Apakah Orde Baru pun demikian? Ada iya, ada tidak, ada sama aja. Hari ini kita bahas berhubungan dengan hal itu. Oke, sekarang sudah berkelompok? Sudah. Udah duduknya per kelompok. Tolong perwakilan kelompoknya ke depan ambil dulu lembar kerja peserta didiknya. Boleh nih? Oh ini. Kasih bang. Awas tabrakan. Dibaca dulu lembar pertamanya, ada petunjuknya. Ya. Lembar keduanya berhubungan dengan ada peristiwa ketika menjelang lahirnya Orde Baru. Ada dua peristiwa yang berpemasukan. Di sana ada Tritura dan juga ada Super Semar. Yang harus kalian cari tahu, yang pertama latar belakangnya, kemudian tujuan dan dampaknya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Kota? Satu orang atau dua orang Pak? Karena di sini kan ada dua pembahasan. Satu orang saja. Satu orang. Diwakili saja ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi tanyakan, boleh? Ditambah sama materi yang lainnya boleh? Boleh. Ini buat ngejelasinnya. Oh, ya. Boleh. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, bisa dimulai dari sekarang, waktunya hanya 20 menit saja. Boleh dicopot. Boleh. Hektarnya boleh dicopotkan ya, biar bagi-bagi tugas. Kamu jadi atau yang nulis? Bagian apa, Mi? Presentasi. Udah dicatat ya, Mi? Berarti harus baca dulu ya. Artinya boleh dibaca apa? Jangan. Dijelaskan. Kalau membaca mah semuanya bisa. Presentasinya menjelaskan ya, bukan membacakan. Poinnya saja tadi Tura sama Susmana jelasin. Si kan perempuan ini si asli Tritura ini ada nih kampanye di sini si asli Tritura Nanti pas menjelaskannya dibaca atau Dijelaskan ya, bukan membacakan tapi menjelaskan. jadi ada waktu dulu ya nanti. Iya. Nah sekarang kan 20 menit nih, 10 menit buat ngerjain itu bisa nih. Ya dua-duanya. Sama satu orang. Sama satu orang. Ya. Kamu 2 orang? Satu-satu, Pak. Boleh satu. Oke, berarti perwakilan 2 orang aja ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi yang satu Tritura, yang satu Super Semar. Ya. Biar nggak terlalu sulit.
Indonesia. Ayo kerjasama biar cepat selesai. Oh. Super Semar untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara sebagai orientasinya. Harus sama kan? Apa? Bapak Super Semar kan kayak orde barunya kan ya? Yang ngaitin orde barunya. Yang ngapain? Yang yang itu ini apa kayak apa? Yang melatar belakangnya. Iya. Nah berarti kalau misalnya tujuannya Super Semar ini sama kayak orde baru dong? Boleh juga, silakan. Oh boleh. Lebih banyak lagi sebetulnya ya tujuannya. Ada beberapa lagi. Poin utamanya saja ya, jangan terlalu panjang lebar. Utamanya nanti dijelasinnya baru. Iya. Nanggung nih. Ada yang sudah selesai? Waktunya 5 menit lagi ya. Pak, Apa? ini kan bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu yang semakin memanas. Nah, yang memanas itu ini bukan Pak. Tritura semakin hari semakin radikal, gerakan radikal. Berarti itu Pak yang memanasnya. Yang mana tadi? Yang mana sih mana? Maksudnya apa? Tujuan dibuatnya Super Semar bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu yang semakin memanas. Iya. Yang memanasnya kan sebetulnya dari awal Tritura dulu. Iya. Tritura itu kan tadi disebutkan siapa yang menuntutnya. Mahasiswa Pak. Ada kami ya, tadi mahasiswa yang menuntutnya. Kemudian apa yang dilakukan sama Soekarno ketika ada Tritura? Menandatangani surat Super Semar Pak. Sebelum ke Super Semar, apakah Soekarno melaksanakan ataupun menanggapi tuntutan dari mahasiswa itu? Tidak menanggapi Pak. Terus itu makanya, berlawanan dengan tujuan Trituranya Pak. Makanya mahasiswanya kan marah ya, Yeah. semakin radikal. Bahkan demonstrasinya ke gedung, memenuhi gedung DPR GR. Bahkan cukup banyak sekali, bukan hanya mahasiswa, ada pelajar, ada juga para buruh, para guru. Nanti bareng-bareng ke sana, ke gedung DPR, yang pada akhirnya keamanan ataupun terjadi ancaman untuk keselamatan dari Soekarno, yang nanti pada akhirnya Soekarno akan diungsikan ke Istana Bogor, bahkan menggunakan pesawat terbang, tidak berani lewat darat. Karena apa? Kerusuhannya terlalu besar Pak. Iya, betul. Makanya muncullah itu tuntutan untuk membuat Super Semar. Super Semar. Masih Pak. Iya.
Udah selesai? Lagi, oke. Tinggal dibaca-baca aja. Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya untuk kalian menyiapkan presentasinya. Nanti ada tokoh-tokoh ya yang terkait dengan Super Semar yang katanya ajudannya dari Soekarno, diantaranya ada Amir Mahmud, kemudian M. Yusuf dan juga ada Basuki Rahmat. Ini mungkin nama-nama yang berhubungan dengan Super Semar. Tujuan apa, Mi? Tujuan Super Semar. Untuk meredakan keadaan. Udah siap, Pik? Apa? Kasihan kelompok satu, Pak. Kelompok satu pokoknya yang berhubungan dengan latar belakang gambar itu ya. Mana yang satu? Nah, aman berarti ya. Udah beres soalnya. 2 menit lagi.
Berurutan ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poin terakhir. Spesifiknya Siapa yang beda? Arif Rahman Hakim. Yaitu siapa? Betul, yang gugur ketika demonstrasi ya. Udah bisa kita mulai ya. Oke. Yang kelompok 1 tidak usah ke depan, di tempat aja langsung berdiri ya. Oke. Tapi nggak kelihatan ya. Kita ke depan aja lah berdua. Nggak kelihatan di videonya. Bawa aja KPD-nya. Iya Pak. Ya, sok. Kelompok 1 silakan ke depan dulu. Tuh tangan dulu. Yang lainnya yang tidak menjelaskan tolong disimak nanti evaluasinya Bapak kirim di classroom. Jadi kalian langsung ngerjakan di classroomnya. Ya nanti ada waktunya. Silakan. Ya ke depan dulu. Waktunya terbatas ya, setiap kelompok hanya 5 menit saja. Jangan lama-lama. Oke. Yang lainnya disimak sambil menyiapkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Siti Amalia Nurfaida, absen 33. Dan saya Aldana Sultan Bedillah, absen 7. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa transisi menuju Orde Baru. Saya akan menjelaskan tentang aksi-aksi Tritura dan Ardana akan menjelaskan tentang Super Semar. Oke. Langsung saja ke Super Semar. Saya akan menjelaskan Super Semar. Yang kita ketahui, Super Semar itu singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Pada saat itu dikeluarkan pada 11 Maret tahun 1966. Latar belakang dari Super Semar sendiri ini yaitu adanya aksi unjuk rasa yang semakin kencang pada saat itu. Inflasi yang terjadi pada awal 66 telah mencapai 600% lebih sehingga Soekarno bergeming. Pada saat itu pun banyak demonstrasi dari mahasiswa dan melayangkan 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat itu yaitu pembubaran PKI, penurunan harga, dan juga pembersihan kabinet Dwi Korah. Lalu yang selanjutnya tujuan dari Super Semar ini. Super Semar ini bertujuan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan, kestabilan pemerintah, dan jalannya proses revolusi pada saat itu. Karena pada saat itu masuk pada Orde Baru yang terjadi revolusi yang cukup besar sehingga bisa bertahan hingga tahun 1998. Selain dari tujuannya pun ada dampaknya. Dampaknya Indonesia masuk kembali ke dalam PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya keluar pada 20 Januari 1965 dan masuk kembali pada tahun 1966. Lalu dampak yang kedua itu Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI. Salah satu menterinya
yaitu Oi Cotat, Menteri Negara. Dan yang dampak yang ketiga yaitu Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru sehingga dapat bertahan hingga 1998. Super Semar ini sangat berpengaruh pada Orde Baru, bahkan bisa bertahan lama dan merubah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya aksi Tritura yang akan dijelaskan oleh Amel. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi-aksi Tritura, mulai dari latar belakang, tujuan, dan dampaknya. Nah, salah satu latar belakang dari dibentuknya Orde Baru seperti yang kita tahu ada ketika demokrasi terpimpin terdapat krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial. Nah, yang melatar belakangi alasan utama yang melatar belakangi terjadinya Tritura itu adalah terletak pada krisis ekonomi, yang mana pada saat itu keadaan ekonomi di Indonesia mencapai tingkat inflasi 600%, yang mana ini merupakan angka yang sangat tinggi. Kemudian karena adanya inflasi, harga barang dan harga bahan pokok ketika itu meningkat dan melonjak sangat tinggi yang menyebabkan tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Nah, karena adanya inflasi, ketersediaan bahan pokok saat itu menjadi langka, yang mana menyebabkan kelaparan dan kemiskinan terjadi di mana-mana di berbagai daerah. Nah, namun ketika terjadi krisis ekonomi ini, ironisnya Soekarno malah membuat proyek mercusuar, yang mana kita tahu sendiri. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari proyek mercusuar? GBK, Monas, Pancoran, ya dan sebagainya. Nah, karena sedang terjadi krisis ekonomi dan Soekarno malah membuat proyek mercusuar, hal itu menyebabkan kemarahan masyarakat, yang mana pada saat itu ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat menjadi KAMI, kemudian ada KAPI, Kesatuan Pemuda, Pelajar, Buruh, Guru, dan Wanita Indonesia yang disatukan pada satu organisasi, yaitu Front Nasional. Nah, pada saat itu kita langsung masuk ke tujuannya. Dari Front Nasional ini tujuannya Front Nasional melakukan kemarahan dari masyarakat, menyebabkan aksi-aksi dari mahasiswa dan lain sebagainya yang membentuk Front Nasional. Nah, Front Nasional ini Front Pancasila. Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965 melakukan aksi demonstrasi, yaitu di gedung DPR GR, yang mana tujuannya itu adalah untuk yang pertama membubarkan PKI, yang kedua membersihkan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan yang terakhir untuk menurunkan harga. Nah, jadi tujuan Tritura itu bisa kita simpulkan yaitu untuk menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Kemudian adapun dampak dari aksi-aksi Tritura, yang pertama karena tidak dipenuhinya Tritura oleh Soekarno, maka Soekarno mengubah kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri, yang mana di kabinet 100 menteri ini masih terdapat golongan-golongan yang condong ke PKI. Nah, oleh karena itu pada tanggal 24 Februari 1966 Front Pancasila kembali melakukan demonstrasi. Namun Soekarno ketika itu malah membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal itu memperparah kondisi politik di Indonesia dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Mungkin hanya itu dari kami berdua yang bisa kami jelaskan tentang Super Semar dan aksi Tritura. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, karena waktunya sudah mulai berkurang, jadi kelompok 2
menjelaskan mengenai Tritura satu orang, kemudian kelompok 3-nya tentang Super Semar, kelompok 4-nya Tritura lagi, kelompok 5-nya tentang Super Semar, 6-nya Tritura. Oke. Jadi selang-seling ya. Silakan langsung ke depan semuanya. Yang perwakilan kelompoknya, silakan. Kelompok 2 kayak tepuk tangan dulu. Handphonenya disimpan, Mi. Kan bawanya KPD aja. Kelompok 2. Pik sini, Pik. Topik tentang Tritura. Kelompok 3-nya mana? Coba sini, Pik. Coba sini. Mana 3? Tentang Super Semar ya. Oh, 6. 3-nya mana? Oh, 3. Coba sini, Mi. Topik dulu, baru pahami. Coba sini, Mi. Mi tentang Super Semar. 4 ya. Benar. Tritura. 5 Super Semar. 6 Tritura. 7 Super Semar. Oke. Handphonenya disimpan dulu ya. Mulai dari Opik dulu. Biar waktunya efektif semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Rahman, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan membahas tentang apa itu aksi Tritura. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Tritura adalah aksi 3 tuntutan rakyat. Yang melatar belakangi terjadinya Tritura ini adalah dikarenakan pada saat itu keadaan politik dan juga keadaan ekonomi serta keamanan negara sedang kacau, yang dimana keadaan ekonomi juga pada saat itu memburuk, di mana inflasinya itu mencapai 600%. Sedangkan pada saat itu upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan juga kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan kepada masyarakat yang terjadinya banyaknya masyarakat yang kelaparan serta kematian juga. Dan untuk tujuannya ada Tritura ini, yang pertama itu Presiden Soekarno mengeluarkan perintah harian agar seluruh komponen waspada tentang usaha pembelokan atau pemberontakan. Dan yang keduanya kami atau singkatan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, untuk isi Tritura itu harus segera direalisasikan. Yang dia mana isinya itu yang pertama pembubaran PKI, dan yang kedua itu pemurnian untuk Kabinet Dwi Korra, dan yang ketiga itu untuk menurunkan harga barang. Dan setelah itu ada dampak dari Tritura, yang dimana dampak ini memunculkan surat 11 Maret dikarenakan pada saat itu mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa secara besar-besaran pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Yang bahkan unjuk rasa ini mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat yang ikut bersama mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan. Nah, Letnan Jenderal Soeharto kemudian meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik ini, dan inilah yang dampak dari aksi Tritura yang tadi itu surat 11 Maret. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama sama kelompok, Pak. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan apa itu Super Semar. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar dilatar belakangi oleh hal yang melatar belakangnya adalah penanganan krisis politik yang terjadi, yaitu pada saat itu mahasiswa, guru, buruh, bahkan pelajar pun berunjuk rasa ke gedung, berunjuk rasa kepada pemerintah. Yang kemudian unjuk rasa tersebut mengancam nyawa atau
keselamatan dari Presiden Soekarno sehingga Presiden Soekarno diungsikan dari dari Jakarta menuju ke Istana Presiden Bogor. Nah, hal itu pula yang melatar belakangi terjadi pembuatan surat Super Semar. Surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto dengan tujuan untuk mengambil tindakan atas perintah dan pemerintah dan kestabilan pemerintah guna menciptakan pemerintah yang baik. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Kemudian tujuan dari Super Semar adalah dibubarkannya PKI dan Ormas serta menyatakan bahwa PKI merupakan partai yang terlarang. Kemudian penangkapan menteri sejumlah 15 orang yang memiliki keterlibatan maupun melakukan dukungan pada peristiwa G30 SPKI. Kemudian pembuatan Super Semar bertujuan supaya situasi yang pelik saat ini dapat diatasi. Kemudian melakukan pemurnian MPRS maupun lembaga negara lain dari PKI dan unsur-unsurnya serta menirajakan peran lembaga sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945. Dan yang terakhir adalah untuk mengatasi situasi yang semakin tertekan dan memanas. Dampak dari Super Semar adalah Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi dari Soeharto yang semakin menaik. Kemudian Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Dan yang kemudian status Soekarno yang menjabat sebagai Presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Yang terakhir adalah Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. biar nggak denger. Oke, sebelumnya jatuh catatan, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gentar Dana dari kelompok 4. Jadi di sini saya bakal menjelaskan mengenai lanjutan dari Trikora atau mengulas kembali tentang Trikora yang udah disampaikan oleh rekan saya yaitu Taufik. Tritura ya. Tritura. Nah, jadi pertama itu latar belakangnya terdapat aksi-aksi tersebut karena adanya keadaan ekonomi yang memburuk gitu. Di mana ada kayak bentuk kerja dari Soekarno. Contohnya itu proyek mercusuar gitu ya. Karena ekonomi makin memburuk, maka sebelumnya pertamanya itu aksi mahasiswa dulu gitu ke pemerintahan untuk mendemo bahwa ekonomi ini semakin memburuk gitu. Soekarno jangan membuang-buangkan uang rakyat gitu. Nah, meletusnya aksi Trikora ini sebenarnya terjadi pada saat Tritura itu meletus karena pada saat itu terjadi yang namanya peristiwa G30 SPKI. Di situ meletus aksi-aksi Tritura yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Nah, sebelum itu, karena aksi peristiwa itu tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat, di mana keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau dan keadaan ekonomi semakin memburuk, di mana terjadinya inflasi sekitar 600%. Dan keadaan deflasi, di mana upaya pemerintah malah melakukan devaluasi rupiah. Aksi ini sebenarnya untuk menyelesaikan sorry. Jadi sebenarnya aksi ini itu untuk menyelesaikan tadi yang ekonomi semakin memburuk gitu, kayak inflasi 600% dan devaluasi rupiah. Boleh diulang sekali dari awal ya? Sorry. Dari awal. Intinya aja apa? Oh, waktu. Jadi sebenarnya aksi Tritura ini dilatar belakangi atau meletusnya karena adanya gerakan 30 SPKI.
dan didukung juga oleh di mana keadaan ekonomi itu semakin memburuk gitu. Di mana terjadi peristiwa inflasi sekitar 600%. Dan upaya pemerintah malah melakukan devaluasi rupiah gitu. Sehingga masyarakat merasakan keresahan gitu. Nah, karena kejadian aksi Tritura ini meletus karena ada gerakan 30 SPKI, gerakan ini sebenarnya dilaksanakan supaya pemerintah melakukan keadilan yang sebaik-baiknya kepada pelaku G30 SPKI ini. Nah, tuntutan rakyat ini terdapat ada 3 gitu ya. Tadi ada pembubaran PKI, penghapusan kabinet Dwiqora dari unsur komunis, dan yang ketiga adalah penurunan harga. Nah, poin 1 dan poin 3 itu hampir terpenuhi. Sedangkan poin kedua itu Soekarno malah bukannya menghapus Dwiqora, itu malah merubah menjadi kabinet 100 menteri. Sehingga dirasa bahwa masyarakat, bahwa kabinet 100 menteri ini masih banyak gitu tokoh-tokoh yang terkait dengan gerakan 30 SPKI. Sehingga banyak sekali pergerakan aksi-aksi mahasiswa yang dilakukan di seluruh daerah gitu. Nah, aksi tersebut aksi tersebut isinya itu ada kami, ada KAPI, ada KPPI, ada KABI, ada KASI, ada KAWI, dan KAGI, dan lain-lain. Nah, untuk kami itu dia masuk ke Front Pancasila. Nah, Front Pancasila ini menuntut pembubaran PKI. Tuh, terus udah. Langsung aja ke tujuannya. Tujuannya itu yang pertama, Dipercepat. 1. Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan perintah harian agar seluruh komponen waspada tentang usaha pembelokan. Yang kedua, kami dan KAPI menuntut isi Tritura harus segera direalisasikan. Yang ketiga, merongrong kepemimpinan, kewibawaan atau kebijakan dari presiden. Yang keempat, mahasiswa adalah tokoh kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, memperhebatkan pengganyangan terhadap Nelikom dan proyek British Malaysia. Nah, di sini ada dampaknya. Dampak yang pertama itu ada dampak positif, yaitu yang pertama pembubaran PKI yang sangat mengancam ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, pembersihan kabinet di pemerintahan Indonesia dari kabinet Dwiqora. Dan dampak negatifnya itu yang pertama terjadinya pelanggaran HAM yang mulai mencuat di masa Orde Baru pemimpinan Soeharto. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Panisa Ajahra, absen 35 dari perwakilan kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, dampak dari peristiwa yang terjadi pada masa transisi menuju Orde Baru, yaitu Super Semar. Nah, yang pertama latar belakang. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Nah, dalam peristiwa itu, tentara menuding PKI sebagai dalang dibalik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis dan membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Nah, KAMI ini juga merumuskan Tritura, yaitu tuntutan rakyat. Nah, Tritura dan Presiden Soekarno ini bertolak belakang mengenai pembubaran PKI. Nah, kemudian mereka menyuarakan protes kepada Soekarno untuk unjuk rasa karena semakin kencang adanya semakin kencangnya saat inflasi pada awal 1966 juga menjadi latar belakang adanya keluarnya Super Semar. Nah, dalam keadaan demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Nah, dalam Super Semar ini, Presiden Soekarno memberikan kewenangan dan kebebasan kepada Soeharto untuk menjalankan dan mengamankan negara Indonesia.
Nah, tujuan dari Super Semar intinya untuk mengatasi situasi yang ada pada saat itu. Kemudian untuk menstabilkan pula keadaan negara yang kala itu sedang tidak stabil karena terjadinya gerakan 30 September yang dimotori oleh PKI. Kemudian keluarnya juga keputusan SK atau keputusan SK Presiden nomor 1 /3/1966 yang berisi pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang, kemudian penangkapan 15 menteri yang terlibat mendukung PKI dan pemurnian MPRS dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dampak dari Super Semar adalah hancurnya komunisme, hilangnya pengaruh Blok Timur, pembubaran dan pembersihan PKI, kemudian perpindahan kekuasaan yang mengejutkan. Nah, ini tuh yang dualisme yang Soeharto menjadi presiden. Kemudian yang terakhir adanya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Masih pada semangat ya? Semangat dong. Udah mau pulang nih. Jadi perkenalkan, saya Reina Betania Berutu, absen 27 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang aksi-aksi Tritura. Apa sih yang melatar belakangi aksi Tritura ini? Jadi kami kelompok 6 memahami dari situs kompas.com bahwa pada tahun 1960 Presiden Soekarno itu memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Yang kami pahami di sini adalah Indonesia itu kan adalah Indonesia menganut politik bebas aktif, di mana tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, blok barat itu kita ketahui negara-negaranya itu sudah pada maju kan. Nah, Indonesia menolak untuk melakukan kerjasama atau gimana ya bahasanya, melakukan pendekatan gitu dengan negara barat. Nah, hal inilah yang menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik, ekonomi, dan luar negeri karena tidak ada kerjasama Indonesia yang sangat-sangat dekat dengan negara-negara barat. Karena Indonesia tidak ada kerjasama dengan negara barat, maka Indonesia mengalami krisis ekonomi. Ini juga berhubungan dengan mercusuar, di mana Indonesia berusaha untuk membangun proyek-proyek seperti Monas, seperti Jembatan Ampera dan sebagainya untuk menarik perhatian dari luar negeri dan untuk memperbaiki krisis ekonomi. Lalu dalam bidang politiknya terjadi G30 SPKI pada tahun 1965. Dan hal ini membuat situasi politik di Indonesia itu makin kacau. Dan di tahun 1966 karena mahasiswa sudah tidak tahan lagi dengan berbagai tekanan di Indonesia seperti ekonomi, seperti harga-harga yang melonjak tinggi dan juga politik yang tidak stabil, maka mahasiswa-mahasiswa di Indonesia pun menggelar demokrasi. Lalu tujuan dari aksi Tritura ini supaya sebagai bentuk protes terhadap Soekarno yang tidak banyak bergerak. Jadi Soekarno itu tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu. Dan dampaknya itu unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi pada 1966 itu semakin meluas. Dan karena situasi politik dan ekonomi tidak stabil, maka Letnan Jenderal Soeharto pun meminta surat perintah untuk mengatasi politik, untuk memperbaiki situasi ekonomi dan politik saat itu. Dan akhirnya Super Semar pun lahir. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya. Yang terakhir, silakan. Perkenalkan, nama saya Syiak Zahriah Hayati Jamila dari kelompok 7. Seperti yang udah disampaikan oleh Fahmi dan Suci ya, Super Semar kan awalannya kalian sudah mengetahui. Nah, di sini saya cuma mau menambahkan dari
tujuannya, yaitu tujuannya ada meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu saya juga akan menambahkan dampaknya. Dampaknya itu ada 1, kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Soeharto membubarkan PKI dan menangkap menteri yang terlibat. Status Soekarno menjadi presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Lalu Soekarno lengser sebagai presiden dan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Super Semar sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Lalu hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia juga semakin menguat. Serta yang terakhir, Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali dengan kawan-kawannya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi, tepuk tangan untuk yang sudah tampil ke depan. Oke. Barusan penjelasannya beragam ya. Beragam walaupun sebetulnya bahasannya hanya Super Semar dengan Tritura. Tapi banyak versi yang kalian tuliskan. Apalagi berhubungan dengan yang namanya tadi Super Semar itu diberikan atau diminta sih sebetulnya. Coba yang kalian analisa. Siapa kalau diberikan oleh siapa? Oleh Soekarno kepada Soeharto. Kalau diminta, tadi ada versi ya. Tadi ada kelompok yang menyatakan bahwa Soeharto meminta persetujuan kepada Soekarno, meminta diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Masalah apa yang terjadi? Tadi dijelaskan sama kelompok juga banyak menjelaskan mengenai G30 SPKI. Kalian sudah pernah membahas mengenai hal ini. Dampak dari G30 SPKI itu tidak hanya berhubungan dengan keamanan dan ketertiban saja ya. Tapi ada dampak yang lebih besar lagi berhubungan dengan ekonomi tadi ya. Bahkan inflasinya mencapai 600%. Nah, tindakan Soekarno apa? Adanya devaluasi, yaitu penurunan nilai mata uang. Apakah menjadi solusi? Ternyata tidak. Makanya muncul banyak lagi permasalahan berikutnya, apalagi ketika munculnya Tritura. Jadi sebetulnya G30 SPKI ini memunculkan yang namanya Tritura, aksi Tritura. Trituntutan rakyat. Jadi ada 3. Yang pertama, membubarkan PKI. Kemudian yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Korah dari unsur komunis atau PKI. Yang ketiganya, penurunan harga. Ini 3 poin yang dituntut oleh siapa awalnya? Oleh kami. Siapa kami itu? Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ini awalnya. Tapi kemudian aksi semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena Soekarno tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat, terutama berhubungan dengan Tritura ini. Sehingga aksinya semakin besar. Tidak hanya mahasiswa ya, ada KAPI, ada KAPPI, ada KASI, ada KAGI, ada KAWI juga, dan banyak yang lainnya. Dan nanti bergabung dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Front Pancasila, bukan Front Nasional ya, tapi Front Pancasila. Gabungan semua unsur yang nanti menuntut adanya Tritura ini. Kemudian berikutnya, dari Tritura ini sebetulnya tidak ada penyelesaian yang efektif. Sehingga aksinya semakin besar lagi. Bahkan nyawa Soekarno itu terancam. Tadi betul kata kelompok 1 ya, sampai akhirnya harus diungsikan. Terus diasingkan kemana? Ke Bogor. Karena apa? Gedung Nusantaranya, gedung DPR-nya bahkan sudah dikepung oleh rakyat. Sehingga nanti pengamanannya pun tidak bisa lewat darat. Lewat udara menggunakan helikopter. Saking tidak amannya. Sampai pada akhirnya nanti muncul tuntutan agar adanya Super Semar. Di balik Super Semar banyak sekali ceritanya. Banyak sekali kontroversinya. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah buatan dari Soeharto. Ada yang mengatakan ini adalah Soekarno. Yang jelas, Super Semar itu ditandatangani oleh Soekarno. Perintahnya kepada Soeharto. Kenapa Soeharto?
Kenapa? Kenapa? Karena beliau Ketua Jenderal atau Letnan Jenderal ya dari Angkatan Darat. Jadi yang berhak menyelesaikan permasalahan keamanan dan ketertiban itu pasti berhubungan dengan tentara, yaitu TNI. Ada yang utamanya, makanya yang ditunjuknya adalah Soeharto. Apakah Super Semar ini pemindahan kekuasaan? Tidak, betul. Jadi Super Semar itu bukan pemindahan kekuasaan, tapi hanya pemberian mandat saja untuk menyelesaikan ataupun melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan keamanan dan ketertiban. Karena porsi Soeharto di situ. Tapi salah tangkap, disangkanya ini adalah penyerahan kekuasaan. Makanya tindakan yang dilakukan pertama oleh Soeharto yaitu pembubaran PKI. Oke. Nah, kemudian nanti muncul lagi banyak perdebatan lagi. Apakah ini hak dari Soeharto? Kemudian Soeharto nanti membentuk yang namanya kabinet. Apakah Soeharto berhak? Tidak berhak. Karena yang berhak adalah presiden. Saat itu siapa yang jadi presidennya? Soekarno. Tahun 66, kemudian tahun 1967 yang menjadi presidennya masih Soekarno. Secara resmi Soeharto menjadi presiden itu tahun 1968. Diresmikan oleh siapa? Oleh MPRS. Nah, ini berhubungan dengan nanti mundurnya Soekarno dan diputuskan bahwa Soeharto yang menggantikan Soekarno menjadi presiden. Dan kemudian muncul permasalahan berikutnya. Minggu depan kita bahas mengapa Soeharto jadi presiden tanpa adanya pemilihan umum. Karena pemilunya baru terjadi tahun 1971. Oke, sekarang silahkan kumpulkan LKPD-nya, kemudian buka handphonenya, kerjakan yang latihan yang di GC-nya. Buat latihan soal yang di GC-nya. Nggak apa, dikerjakan aja. Iya. Ditulis tangan. Nggak usah, langsung aja di situ, di handphonenya aja langsung kerjakan. Di komennya aja. Iya. Di komennya saja. Langsung. Mana kelompok? Udah kasih nama kelompok? Oh, ada Hector nih. Minta di Hector ini ya. Baik. Iya, nggak apa. Ini udah? Mana lagi yang sudah KPD-nya? Nanti di sana ada sama kiri. Saya di ekstrin ya. Lagi ya? Ini dong. Bolehnya udah sekarang nggak Bapak? Iya. Bapak. Ini dulu. Kalau yang sudah langsung kirimkan aja ya.
Kalau ngirimnya satu-satu. Kemarin satu-satu gitu mah. Satu kekirim satu-satu gitu. Ya boleh. Semuanya. Yang penting semuanya kerjakan. Kirim satu-satu. Boleh. Yang intinya aja. Kalau yang sudah nulis di buku boleh di attachment juga, silakan. Kalau udah nulis mah nggak apa-apa, foto aja. Boleh. Iya. Oke, sambil menunggu yang belum selesai, untuk hari ini Bapak cukupkan sebetulnya. Nah, sebelum dicukupkan, ada yang bisa kalian ambil nggak sih nilai-nilai yang positif dari materi Orde Baru ini dan apa yang harus dilakukan sebetulnya? Kalian melihat berbagai pemerintahan ya, dari demokrasi liberal, kemudian ke demokrasi terpimpin, kemudian sekarang mulai muncul ke Orde Baru. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan tentang Orde Baru ini? Tentang Orde Baru? Yang barusan kalian pelajari? Hikmahnya apa sih? Tahu tak? Simpulannya tak? Simpulkan aja yang barusan dipelajari. Jadi kesimpulannya atau gimana Pak? Kesimpulannya aja dulu. Jadi kesimpulannya bahwa terjadinya Orde Baru itu di mana terjadi karena adanya peristiwa G30 PKI. G30 PKI kemudian berlanjut kepada adanya aksi-aksi Tritura dan keluarnya Super Semar. Dan yang pada akhirnya memunculkan dan akhirnya memunculkan Orde Baru di mana Soeharto menjadi presiden. Oke, itu tangan dulu. Intinya hari ini kita belajar mengenai latar belakang munculnya Orde Baru. Minggu depan kita belajar mengenai kebijakannya. Sebetulnya kalau kita bandingkan antara Orde Lama sama Orde Baru, ada yang samanya ya, ada yang miripnya. Berhubungan dengan tangan besinya masih ada yang miripnya. Otoriternya masih ada yang miripnya. Kemudian ada kebijakan penyederhanaan partai juga sama sebetulnya. Bahkan partai itu nanti semakin dibatasi. Ketika pemerintah Orde Baru, partai itu hanya ada dua. Yang pertama ada PDI, P3, dan satu lagi adalah Golkar. Dan Golkar itu bukan partai ya, tapi golongan karya. Oke, minggu depan kita bahas mengenai kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri serta kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap ingat Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang berdoa dulu. Dibiasakan ya. Sekarang wakil KM-nya yang mimpin doa. Mana wakil KM-nya? Oke, wakilnya yang mimpin doa sekarang. Ulangi ya, biar terdengar. Yang keras suaranya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Iya.